Nah, untuk saat ini kita akan berbicara tentang multi-aksis teknologi konsep. Seperti apa itu konsepnya. Karena kalau secara mesin sendiri sudah pada tahu kan, untuk mesin CNC atau mesin perkakas yang berbasis kontrol, sudah familiar kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang mungkin yang umum digunakan baru ya 2,5 aksis ataupun 3 aksis ya. Dan saat ini mulai sudah banyak juga yang menggunakan 5 aksis. Padahal secara konsepnya itu bisa dikembangkan menjadi multi aksis. Jadi berapa aksis yang kalian ingin rancang itu bisa kalian rancang. Asal kalian tahu bagaimana prinsipnya seperti itu atau konsepnya seperti itu. Ya. Oke, agenda hari ini mata kuliah yang akan kita bawakan selama semester ini. Nah, untuk bab pertama kita akan berbicara tentang 3D position dan orientasi objek. Gitu. Jadi bahwa sebuah objek itu memiliki dua identitas, yaitu pertama posisi dalam dimensi ruang dan juga orientasi atau arahnya. Itu merupakan parameter yang penting untuk mendefinisikan sebuah objek. Seperti itu. Nah, ini gambaran dari materi atau yang akan dibawakan pada hari ini. Tadi yang terakhir tentang Euler angle akan dibawakan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bisa terkejar sampai 4 subbab ini. Nah, setiap tahap harapannya kita bisa ikuti dengan seksama, walaupun perlahan-lahan, tapi harapannya setiap bab bisa dipahami bersama seperti itu. Ya, kita awali dengan pendahuluan. Mungkin sudah pada tahu ya bahwa saat ini berkembang mesin-mesin CNC yang secara jumlah aksis bisa ada yang 1 aksis, 2 aksis, 3 aksis, mungkin 4 aksis. Saya menemukan yang 5 aksis ada, yang 9 aksis pun ada ya. Malahan sampai yang 11 aksis, 12 aksis pun ada. Termasuk yang bentuknya tidak seperti mesin, tapi seperti arm robot yang ini. Nah, seperti ini. Jadi melihat perkembangan proses pemesinan saat ini sangat pesat, yang dulunya masih hanya terbatas 2,5 aksis dan 3 aksis, dengan tuntutan profil produk yang memang semakin rumit, maka para pengembang mengembangkan mesin dengan jumlah aksis yang tak terbatas. Ini 4 aksis, yang ini 5 aksis, ini 9 aksis, ini 11 aksis, 12 aksis, dan ini 5 aksis, tapi bentuknya tidak seperti mesin tools ya, tapi seperti arm robot. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira kenapa perlu jumlah aksis yang banyak? Apakah tidak cukup dengan hanya 3 aksis atau 5 aksis? Seperti itu. Ada yang punya pendapat? Supaya lebih fleksibel, Pak. Nah, supaya lebih fleksibel, terus produk yang dibuat pun bisa banyak yang dibuat, yang rumit pun bisa dibuat seperti itu. Terus juga secara efektif dan secara efisiensi atau secara proses bisa lebih efektif dan lebih efisien. Karena ada mesin bubut yang memiliki double spindle, jadi setelah dibubut yang bagian depannya, dipindahkan ke spindle sebelahnya atau seberangnya, maka dibubut yang sebelah kirinya, sehingga untuk memastikan kesenteran seperti itu. Jadi banyak hal yang dikembangkan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan proses. Tapi konsekuensinya, karena yang dikendalikan aksisnya banyak, maka secara pengendalian akan lebih rumit ya. Iya, Pak. Ada yang pernah mencoba mesin milling 3 aksis manual? Belum, Pak. Belum, Pak. Mesin manual, mesin aksis, milling 3 aksis. Fresh. Pernah, Pak. Pernah kan ya? Oh, fresh. Ada, Pak. Udah, Pak. Udah. Udah, Pak. Bagaimana mengendalikan 3 aksis X, Y, dan Z? Kan masih mudah ya? Masih mudah, Pak. Karena kalau saya dibuat manual, tapi 11 aksis gitu. Susah lah, Pak. Mungkin kebayang bagaimana operator mengendalikannya kan? Akan sangat rumit. Iya. Gitu.
Nah, untuk mesin CNC, peran operator kan digantikan oleh motor servo, oleh controller. Kita tinggal memerintah ke servo motor untuk menggerakkan masing-masing aksisnya berapa. Gitu. Cuma tetap saja ketika memang sudah jumlah aksisnya lebih banyak, maka pembagian mendistribusikan gerakan terhadap setiap aksisnya akan sedikit rumit kan. Ketika hanya 3 aksis mudah, X, Y, Z berapa, tinggal diperintahkannya sesuai dengan gambarnya. Tetapi ketika sudah 5 aksis, 6 aksis, 7 aksis, maka harus didistribusikan seperti itu. Nah, untuk hal itu kita perlu model matematika gitu untuk mendistribusikan dari gambar produk menjadi perintah terhadap setiap aksisnya. Nah, seperti itu. Oke, itu pendahuluannya. Ya. Nah, sehingga materi ini merupakan salah satu cara atau salah satu konsep untuk bisa mendistribusikan atau mengkonvert dari koordinat yang ada di produk menjadi perintah terhadap setiap aksis yang ada di mesin seperti itu. Nah, ini mungkin gambaran simpelnya bahwa setiap mesin ataupun setiap alat ada tiga elemen ya. Pertama ada end effector, itu bagian ujung yang mengeksekusi. Kalau di robot ada tangan arm robotnya, bagian end effector. Kalau di mesin mungkin bagian spindle-nya ya. Bagian spindle-nya. Terus ada join, itu pertemuan antara aksis. Dan ada link, itu aksis itu sendiri. Nah, tiga hal ini yang merepresentatifkan suatu sistem manipulator atau mesin manipulator atau robotik manipulator. Ya, ada tiga ini, ada link, ada join, dan juga ada end effector. Nah, yang kita kendalikan adalah bagaimana agar end effector ini sesuai dengan koordinat dari produk gitu. Ya, jadi spindle-nya agar sesuai dengan koordinat dengan produknya. Nah, sehingga untuk mengendalikan ini kita perlu algoritma matematika atau perlu rumusan matematika untuk membuat atau konverter gitu. Seperti itu. Nah, maka kita definisikan dahulu bahwa setiap produk memiliki reference atau koordinat sistem ya. Mungkin ada yang tahu istilah UCS, WCS. Ketika materi CAD/CAM? Iya. Nah, itu mungkin gambarnya seperti itu. Jadi, setiap produk memiliki titik nol atau titik referensi koordinat sistem itu sendiri. Apakah di mesin disebut MCS, mesin koordinat sistem, ataukah di produk disebut UCS, unit koordinat sistem, ataupun koordinat sistem secara umum. Seperti itu. Nah, pada mata kuliah ini, setiap koordinat sistem kita beri nama koordinat frame. Jadi, kalau produk A misalnya, punya frame A, artinya memiliki titik referensi atau koordinat sistem A, gitu, seperti itu. Nah, dengan kita beri penulisannya seperti ini. Jadi, jika koordinat frame X, maka ditulisnya adalah dalam kurung kurawal X. Artinya ketika saya menuliskan ini, X dalam kurung kurawal artinya menjelaskan koordinat frame atau koordinat sistem atau titik referensi koordinatnya. Seperti itu. Sebagai contoh di gambar ini kita punya 4 frame. Ada frame A untuk produk yang ini, ada frame B untuk end effector yang ini, ada frame C untuk produk yang kedua, dan ada frame E untuk end effector yang ini. Nah, setiap frame bisa memiliki arah atau sumbu X, Y, Z yang berbeda-beda, tergantung dari produknya, seperti itu, dan mesinnya. Sampai sini, paham? Pak. Ya. Mohon maaf Pak, tadi sedikit putus-putus. Jadi koordinat frame itu sama dengan WCS Pak ya? Ya. Oh iya. Seperti Tadi itu. sedikit putus-putus soalnya.
Terima kasih, Pak. Mirip dengan WCS. Cuman untuk materi ini kita tuliskan koordinat frame itu bentuknya seperti ini, X dalam kurung kurawal. X ya? Artinya, ya. Kurung kurawal X. Baik, Pak. Atau A, kurung kurawal frame sebenarnya frame A, ini C dalam kurung kurawal itu frame C, ini frame E, ini frame B. Gitu. Seperti itu. Jadi istilahnya kita namakan frame di sini. Seperti itu, ya. Dan perlu diketahui bahwa setiap produk ataupun setiap mesin memiliki koordinat frame masing-masing, gitu, tergantung dari produknya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ketika praktikum CAD/CAM, mungkin langkah pertama membuat program adalah menentukan titik nolnya ya. Iya, Pak. Nah, itulah frame gitu. Iya, Pak. Setiap produk bisa berbeda-beda, tergantung dari yang mendefinisikannya. Nah, karena ada perbedaan frame antara produk dan mesin, maka kita harus menentukan rumus matematikanya agar sinkron antara mesin dan produknya sesuai. Mungkin kalau 3 aksis belum serumit ini, tapi untuk yang multi aksis, karena frame-nya itu akan berbeda-beda, sehingga kita perlu untuk menentukan atau membuat algoritma matematikanya. Oke. Ada pertanyaan untuk sebelum masuk ke materi inti? Oh ya Pak, kalau frame itu nantinya buat apa ya Pak? Ya. Jadi frame merupakan referensi koordinat sistem untuk setiap produk. Sehingga referensi ini akan menentukan ketepatan atau ketepatan posisi mesin terhadap produk itu sendiri. Kalau referensinya tidak sama, maka bisa jadi apa yang dimaksudkan mesin dengan produk bisa berbeda. Sebagai contoh misalnya, ketika ada si A dan si B. Kata si A, saya bergerak 10 meter. Kata B, saya juga akan bergerak 10 meter. Tapi ketika referensinya berbeda, maka posisi akhir 10 meter akan berbeda juga. Kebayang nggak? Oh iya Pak, kebayang Pak. Ya. Pak, bisa dibilang sebagai titik nol nggak Pak? Atau, Nah, bisa. Ya, bisa. Atau basic gitu Pak? Ya, bisa seperti itu. Jadi, misalnya, basic. kalau ada orang nih, maaf, ada orang, 2 orang. Kata orang ini, saya akan bergerak 10 meter. Dia bergerak dari sini. Sejauh 10 meter ke sini. Orang B juga akan bergerak 10 meter. Cuman karena referensinya tidak diketahui, akhirnya dia dari mana saja terserah, nanti dari sini. Sama-sama 10 meter, cuman posisi akhirnya bisa berbeda. Nah, maka fungsi frame ini untuk mengetahui referensi setiap sistem. Biar sama misalnya di sini. Sehingga nanti dia akan bergerak 10 meter, sehingga akan pas dengan yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Misalnya ini, orang ini adalah produk, yang ini adalah mesin. Ketika frame-nya tidak diketahui, ketika dimensi produk itu harusnya 10 mili, mesin bergerak 10 mili, tapi frame-nya berbeda, maka bisa jadi produknya tidak 10 mili. Bisa 9, bisa 11, tergantung frame dari mesinnya. Nah, maka agar antara produk dan mesin itu sama bahasanya, harus saling mengetahui frame masing-masing frame-nya. Sehingga nanti mesin bisa menyesuaikan dengan produknya. Seperti itu. Nah, itu gambarannya. Jelas? Jelas Pak, jelas. Nah, cuman setiap frame itu tidak hanya posisi, begitu juga dengan orientasi gitu. Jadi ada posisi nolnya di mana, arahnya kemana. Misalnya posisi sudah benar di sini, cuman orientasinya terbalik. 10 meternya ke sini. Kan jadi berbeda ya. Seperti itu. Jadi nanti untuk frame ini selain posisi, ada juga orientasi. Seperti itu. Nah, itu Orientasi maksudnya apaan Pak? arah-arah. Jadi kayak plus minusnya? Plus seperti itu ya. Arahnya kemana. Oh iya Pak. Seperti itu. Tapi karena kita berbicara dalam ruang 3 dimensi, maka orientasinya ada orientasi arah X, Y, Z atau IJK gitu. Seperti itu. Nanti untuk posisi dan orientasi ini akan dibahas di subbab pertama.